Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 10 Juli 2023, Zona Forex akan memberikan informasi mengenai jadwal kalender ekonomi yang akan rilis minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan tentunya di sini saya menggunakan website daripada forexfactory.com untuk membahas daripada jadwal kalender ekonomi yang akan rilis minggu ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di tabel dan kita mulai ya. Yang pertama, karena hari Senin dan hari Selasa tidak ada news yang berdampak besar, dan langsung aja kita lihat di tanggal 12 Juli khususnya hari Rabu ini ada 3 komponen berita yang akan rilis pukul 19.30 dan saya akan bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah high impact CPI M-M itu artinya CPI untuk indeks month over month. CPI ini adalah ukuran statistik ya yang digunakan untuk mengukur perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Tentunya perubahan dari CPI month over month ini adalah perubahan persentase dalam indeks harga konsumen dari bulan sebelumnya. Ini memberikan gambaran tentang perubahan harga dalam jangka pendek. Nah, perbedaannya di situ khususnya dalam satu bulan tertentu. Kalau kita perhatikan daripada previous to forecast, data sebelumnya kita cek dulu ya. Kalau dari data previousnya di bulan sebelumnya ini ada penurunan ya. Sebelumnya adalah previousnya 0,4%, kemudian memiliki forecast 0,2%, alhasil menghasilkan actual 0,1%. Artinya kondisi daripada CPI untuk perubahan per bulan itu menjadikan penurunan yang cukup signifikan. Ini data yang terjadi di bulan Juni bulan lalu. Dan tentunya kalau kita perhatikan di bulan Juli ini ya yang akan rilis, khususnya tadi bulan Mei ya. Untuk datanya previousnya kan dari hasil 0,1%. Nah, ini perbedaannya kalau kita lihat rilis untuk bulan Juli ini ya, terutama data bulan Juni yang akan rilis forecastnya adalah 0,3%. Artinya ada pertumbuhan atau ada kenaikan data CPI month over month dari angka 0,1% menjadi 0,3%. Ini salah satu menjadikan PR ya. Kalau memang datanya betul-betul menghasilkan di atas daripada forecast atau sesuai dengan forecast sebesar 0,3%, maka akan menunjukkan kondisi tingkat inflasi untuk perubahan per bulan ini ada peningkatan. Beda dengan data sebelumnya. Jadi jika mana hasilnya sesuai dengan forecast untuk CPI month over month akan menunjukkan inflasi masih dalam posisi yang sangat kuat, dan tentunya dampak terhadap indeks dolar akan menunjukkan hasil yang positif. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua ada CPI year of yearly ya. Jadi ini per tahun, artinya data ini ukuran statistik juga yang digunakan untuk mengukur perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu negara atau wilayah selama periode waktu tertentu. Dan tentunya CPI untuk year of year ini adalah perubahan persentase dalam indeks harga konsumen dari suatu negara ya, tentunya dalam kurun waktu 1 tahun. Ini membandingkan juga tingkat inflasi atau deflasi ya antara dua titik waktu yang berjarak 1 tahun. Jadi kalau kita lihat dari kondisi CPI saat ini kan salah satu data inflasi yang diharapkan si Jeremy Powell ya bisa turun menjadi 2%. Dan kalau kita lihat prediksi dari datanya, kalau kita perhatikan data yang rilis di bulan Juni kemarin ya, angkanya kan ada penurunan yang cukup signifikan dari previousnya dalam 4,9%. Kemudian waktu itu diprediksi turun menjadi 4,1%, alhasil menghasilkan 4%. Jadi ada penurunan cukup signifikan. Dan di bulan Juli ini akan rilis hari Rabu ya tanggal 12 Juli ini ada angka sebesar 3,1% dari penurunan dari data sebelumnya adalah previousnya 4
ya. Diprediksikan ada turun sebesar 3,1%. Dan jika mana inflasi Amerika atau CPI year over year ini menunjukkan angka sebesar 3,1%, ya tentunya si Jeremy Powell berhasil menekan inflasi sudah mendekati angka 2%. Jika mana ini terjadi menghasilkan angka minimal aja 3,1%, tentunya dampak terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan atau negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya masih di atas prediksi 3,1% yang diharapkan, maka masih dianggap kondisi CPI atau inflasi Amerika masih dalam posisi yang cukup kuat. Dan kalau angkanya masih di bawah 4%, ya ada penurunan tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu ya gambarannya. Jadi tentunya kalau saat ini diprediksikan bahwasanya indeks dolar ya terjadi pelemahan atau negatif terhadap indeks dolar, jika mana CPI year over year ini menunjukkan angka penurunan atau inflasi Amerika terjadi penurunan, maka indeks dolar akan terjadi angka negatif atau penurunan terhadap indeks dolar. Kemudian data berikutnya ya, ini juga high impact core CPI. Apa perbedaan antara CPI dan core CPI di sini? Jadi kalau core CPI ini juga hal yang sama sebenarnya, digunakan untuk mengukur perubahan harga barang-barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dalam perekonomian suatu negara. Tapi core CPI ini menghilangkan komponen harga yang cenderung volatile dan tidak stabil. Jadi harga-harga yang cenderung volatile atau tidak stabil ini seperti makanan dan energi ini yang tidak ada, hingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tren inflasi ke depannya ya, dengan menghilangkan makanan dan energi dari perhitungan CPI inti gitu. Jadi ini yang apa ya, di luar daripada data-data yang makanan dan energi seperti itu. Jadi kalau kita lihat tujuannya apa sih core CPI ini? Untuk menghindari untuk menghindari fluktuasi harga yang disebabkan oleh faktor-faktor sementara seperti fluktuasi harga minyak bumi atau perubahan musiman dalam harga makanan. Dengan demikian, core CPI memberikan indikasi yang lebih jelas tentang tekanan inflasi yang mendasar dalam suatu perekonomian di suatu negara tersebut. Makanya ini juga sering digunakan oleh bank sentral dan para ekonom untuk memantau tekanan inflasi jangka panjang. Jadi ini juga sangat berpengaruh ya. Tentunya kalau jangka panjang dari core CPI sendiri ya, menghilangkan makanan dan energi ini ya, poin faktor utamanya ini ada penurunan sebesar 0,4% ya, menjadi 0,3% yang diprediksikan. Dan kalau kita lihat data sebelumnya itu sama ya, tidak ada perubahan. Tapi tentunya kalau angkanya ini sesuai dengan forecast yang diprediksikan sebesar 0,3%, maka berdampak kepada indeks dolar, terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan. Tentunya angka ini juga akan mendorong di mana CPI inti atau year over year ya, yang menjadikan prediksi 3,1% ini sangat besar. Jadi artinya kalau kita perhatikan, besar kemungkinan dari 3 data yang akan rilis ini menunjukkan progres penurunan terhadap inflasi yang ada di Amerika ya, yang dimana angka sekarang 4% diprediksikan menjadi 3,1%. dengan didukung dari core CPI ada penurunan sebesar 0,3% prediksinya ya. Meskipun kalau kita perhatikan untuk CPI bulanan ya atau month over month masih menunjukkan potensi kekuatan sebesar 0,3%. Secara keseluruhan menurut saya akan turun di bawah 4% ya. Cuman kita belum tahu nanti forecastnya apa sesuai atau tidaknya. Jadi secara keseluruhan untuk dampak daripada data CPI yang akan rilis tanggal 12 Juli pukul 19.30 ini menunjukkan potensi pelemahan pada indeks dolar ya tentunya. Maka potensi besar indeks dolar akan bergerak negatif. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di data selanjutnya, yaitu tanggal 13 Juli 2023.
Dari data untuk hari Kamis ya, tanggal 13 Juli ini akan rilis 3 komponen juga. Tentunya saya akan membahas satu persatu. Ini rilis pukul 19.30, di mana ada core PPI, kemudian ada PPI dan unemployment claim. Dan kalau kita lihat untuk core PPI sendiri ya, core PPI ini indikator ya. Jadi gini, core PPI dan PPI ini sama, indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perubahan harga-harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dalam perekonomian suatu negara. Jadi sama, cuman perbedaannya kalau core PPI itu menghilangkan harga yang cenderung volatile seperti harga makanan dan energi seperti itu. Dan kalau kita lihat untuk PPI ini mengukur perubahan harga-harga dari prospektif produsen atau pembuat barang dan jasa. Indeks ini mencakup sebagai sektor ekonomi termasuk pertanian, industri dan jasa. PPI melacak perubahan, ya ini melacak perubahan harga yang diterima oleh produsen untuk barang-barang yang dijual di pasar domestik maupun internasional. Ini mencakup harga bahan baku, suku cadang, dan tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Tentunya kalau kita lihat PPI maupun core PPI ya, yang akan rilis hari Kamis, ini digunakan bank sentral juga untuk melihat atau menganalisa ekonomi dan pelaku pasar untuk memantau tren inflasi dalam ekonomi. Kenaikan harga-harga produsen dapat mengidentifikasikan adanya tekanan inflasi yang dapat ditransmisikan ke harga konsumen. Perubahan harga produsen juga dapat memberikan petunjuk tentang kekuatan pasar ya, atau efisiensi produksi dan dinamika penawaran dan permintaan dalam perekonomian. Jadi dari data PPI atau core PPI ini adalah sangat penting ya untuk menganalisa atau memprediksi inflasi serta memberikan informasi ya kepada pembuat kebijakan ekonomi, khususnya si Jeremy Powell, dalam mengambil keputusan yang tepat. Jadi setelah kita melihat tadi data CPI ya yang akan rilis hari Rabu, tentunya hal berikutnya yang akan dipantau oleh si Jeremy Powell adalah data PPI ini ya. Itu jadi yang pertama ada core PPI ini rilis month over month ya. Tentunya core PPI ini kalau kita perhatikan angkanya sama sebesar 0,2% ya dari prediksinya. Tapi kalau kita lihat dari data sebelumnya juga sama, tidak ada perubahan. Dan di bulan Juli ini kalau kita lihat previousnya 0,2%, prediksinya adalah forecastnya sebesar 0,2%, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat untuk PPI sendiri ya, ini di luar daripada energi dan makanan. Dari data sebelumnya adalah minus 0,3%, tentunya angka minus 0,3% ini terjadi penurunan ya yang cukup signifikan yang rilis di tanggal 14 Juni. Dari angka sebelumnya adalah 0,2% berhasil ditekan hingga minus 0,3%. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan. Tentunya hal tersebut menunjukkan kondisi negatif terhadap indeks dolar. Tapi di bulan ini ya, khususnya tanggal 13 Juli, ini rilisnya ada peningkatan. Ada forecastnya sebesar 0,2% yang diprediksikan. Artinya jika mana angka PPI ini menjadikan potensi kenaikan sebesar 0,2%, hati-hati. Jika mana ini terjadi, maka diprediksikan ya tentunya indeks dolar akan terjadi penguatan kembali, khususnya di hari Jumat, karena data PPI ini sangat berpengaruh terhadap pasar ya tentunya, dan pastinya akan terjadi volatile yang sangat tinggi. Maka hati-hati ya kalau kita dilihat prediksinya dari data PPI sendiri ya, yang untuk mengukur perubahan harga barang jasa ya yang dihasilkan oleh produsen ini, jika mana meningkat hingga 0,2%, maka menunjukkan keputusan ya, istilah gini, kalau dihubungkan terhadap keputusan daripada Jeremy Powell pasti akan lebih hawkish dalam mengambil keputusan di pertemuan berikutnya, yaitu sebesar 25 basis point. Tentunya ini sangat membebani oleh si Jeremy Powell, tapi sikapnya pasti hawkish dan tentunya dampak terhadap indeks dolar akan terjadi penguatan atau positif terhadap indeks dolar. Itu yang pertama. Tapi menariknya untuk data unemployment claim sendiri, ini datanya ya dari 248.000, ini ada peningkatan sebesar 251.000. Artinya banyak orang yang mengklaim mengenai pengangguran masih dalam
PR yang besar ya untuk suatu negara di Amerika tersebut. Tentunya kalau kita lihat dari data ini yang akan rilis dari tiga ini, gambaran saya sih menunjukkan penguatan ya terhadap indeks dolar jika mana aktualnya ini sesuai dengan forecast. Itu aja sih gambarannya. Oke, kemudian yang akan rilis hari Jumat ya, tanggal 14 Juli. Di sini ada prelim UM Consumer Sentiment. Yang perlu kita ketahui sendiri, untuk prelim UM Consumer Sentiment ini adalah alat ukur ya kepercayaan konsumen dan meningkatkan permintaan atau mendorong kenaikan harga akhirnya menaikkan inflasi, dan ini juga ada hubungannya dengan inflasi. Kalau kita lihat dari datanya, previsiusnya adalah 64,4%, kemudian forecastnya sebesar 65,5%. Jadi ada pertumbuhan, ada kenaikan di data prelim UM Consumer Sentiment, dan tentunya berdampak kepada indeks dolar akan bergerak positif atau bergerak naik dari kondisi data jika mana actual sesuai dengan forecast itu kondisinya. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk data ekonomi yang akan rilis selama 1 minggu ke depan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan informasi ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.